Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, keutamaan sedekah berikutnya dari apa yang sudah saya jelaskan kemarin. Sedekah itu membersihkan kita dari dosa. Bisa membersihkan kita dari dosa. Kita ini setiap saat bergelimang dengan salah, bergelimang dengan dosa. Salah satu usaha untuk membersihkannya itu adalah dengan sedekah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil dari sebagian harta mereka sebagai sedekah, dalam hal ini zakat. Jadi zakat itu memang perintahnya itu diambil, ada hak paksa. Kenapa? Karena itu ada hak orang. Artinya begini, mohon maaf kalau kita menggunakan bahasa kasarnya ya, jadi jangan sampai salah. Mun sampean tak sholat, orang tak kira rogi. Ya. Saya rogi sampean TV. Mun sampean tak puasa, kalau kita tak puasa, orang lain tak rugi. Tidak ada pengaruh apapun. Yang rugi kita sendiri. Tapi kalau kita tidak sedekah, kalau kita tidak zakat, yang wajib itu zakat, maka dua-duanya rugi. Kita rugi karena kita kena azab dari Allah Subhanahu wa taala, orang lain rugi. Ada hak-hak orang lain yang tidak kita beri. Gitu. Makanya dalam Islam itu perintahnya itu khudh, diambil, ada hak paksa. Gitu. Di zaman Rasulullah, para sahabat menyerahkan zakatnya itu kepada Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, ada sebagian sahabat yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Mereka berdalih apa? Bahwa mereka memberikan zakat itu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ada, mereka berhenti. Oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar bersikap tegas, akan aku perangi orang yang dulu di zaman Nabi dia mengeluarkan zakatnya dan sekarang tidak. Akan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Mereka yang tidak lagi mengeluarkan zakat, yang dulu mengeluarkan zakat, sekarang tidak. Kenapa? Karena ada hak-hak orang yang dirugikan. Sayyidina Abu Bakar tidak memerangi orang yang seandainya mereka berhenti sholat, misalnya, berhenti puasa, gitu. Enggak. Tapi ini bukan pembenar lah ya, bukan. Jadi apa yang saya sampaikan itu biar kita punya gambaran bahwa ternyata zakat, sedekah itu luar biasa. Sementara oleh kita kan dientengkan, Pak. Berapa banyak orang yang mestinya dia kena kewajiban zakat tidak zakat. Berapa banyak mestinya orang itu dia mengeluarkan sedekah, dia tidak. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Padahal ini dampaknya itu double, baik kepada yang memberi maupun kepada yang menerima. Gitu loh ya. Tutahhiruhum, zakat itu bisa membersihkan mereka dari apa? Dari dosa. Dari dosa. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, yakni mengangkat derajat mereka. Mensucikan mereka, memposisikan mereka jauh dari sifat-sifat munafik. Dan mereka berada di kedudukan orang-orang yang ikhlas. Karena orang munafik itu tidak mau. Tidak mau. Walaupun toh mereka terpaksa mau sedekah, ya
Ya ria, pamer gitu. Nah, sekarang ini bahayanya dengan media-media sosial ini. Uangnya tidak seberapa, tapi infonya yang luar biasa. Ya kan ya? Uangnya tidak seberapa. Yang diberi anak yatim paling hanya 5 atau 6 gitu ya. Di medsosnya luar biasa. Ya mudah-mudahan tidak merubah niat, tidak merubah sikap. Kalau mudah merubah sikap, ya tidak ada nilai. Kan gitu ya. Wassalli alaihim, doakan mereka. Wastaghfir lahum. Ya. Wassalli alaihim, doakan mereka dan mintakanlah ampun buat mereka. Kan luar biasa, Pak. Jadi sahabat itu kalau mau menyerahkan sedekah kepada Nabi atau zakat melalui Nabi, jadi bukan menyerahkan ke Nabi, Nabi tidak boleh nerima ya zakat itu. Jadi para sahabat menyerahkan zakat itu melalui Nabi, lalu minta didoakan. Minta didoakan. Inilah barangkali yang ada pada tradisi kita. Jadi orang-orang yang datang ke orang-orang soleh, mereka memberikan sedekah, mereka minta doa, didoakan. Gitu. Karena memang tuntunannya begitu, wassalli alaihim, doakan mereka, mintakanlah ampun kepada mereka. Boleh kita minta tolong kepada orang untuk didoakan kepada Allah, boleh. Gitu. Boleh kita minta tolong kepada orang untuk memintakan ampun kepada Allah, didoakan untuk minta ampun kepada Allah. Boleh, boleh. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu bisa menenangkan mereka, menjadikan mereka itu tenang. Ya. Artinya doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu adalah sebagai wujud anugerah kasih sayang buat mereka. Itulah para bapak dan ibu yang saya hormati, doa yang diucapkan bagi orang yang bersedekah itu. Jadi kalau ada orang bersedekah, memberikan sesuatu kepada kita, ada orang menyerahkan zakat kepada kita, maka kita yang menerima itu mendoakannya. Ya. Karena sebagian dari kita ini tidak paham, ya paling hanya berterima kasih. Makasih, Pak. Ya. Sekarang kita yang tahu, ya ayo kita didoakan. Apa doanya itu? Ajarakallahu fima a'tait. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Anda fima a'tait, dari apa yang Anda berikan. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan ganti, apa yang Anda berikan itu diganti dengan apa? Pahala. Itu. Wa baraka fima abqaita, dan Allah memberkati sisanya. Yang sedekah itu tidak seluruh harta kan ya, paling hanya sebagian. Loh, sisa itu mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan apa? Barokah. Apa barokah itu? Barokah itu kelipatan nilai kebaikan. Boleh jadi tidak banyak, Pak. Boleh jadi tidak banyak, tapi punya nilai baik. Makanya kita ini seringkali doa itu minta doa barokah. Tidak apa-apa orang punya anak 1 atau 2, tapi barokah anaknya itu. Apa artinya itu? Anaknya itu jadi anak baik. Yang muncul dari anak itu kebaikan. Gitu. Ya kalau orang punya anak 7, semuanya punya semuanya baik, ya bagus. Gitu. Orang punya harta boleh jadi tidak banyak, tapi hartanya barokah. Orang punya ilmu, ya tidak banyak, Pak. Tapi berharap ilmunya barokah. Orang punya umur tidak banyak, tapi berharap umurnya barokah. Artinya ada nilai kebaikannya itu melebihi gitu, nilai kejelekannya. Ya. Umur barokah, kan gitu ya. Istri barokah juga.
Iya. Buat apa punya istri banyak kalau tidak barokah? Satu tapi barokah itu. Ada ungkapan yang seringkali salah kaprah, ya, antara barakallah dengan tabarakallah. Nah ini yang seringkali. Dan kali di medsos kalau ada ini dijawab barakallah atau tabarakallah. Jadi kalau ada orang memberikan kita, memberi kebaikan kepada kita, jawab barakallah. Mudah-mudahan Allah memberkati Anda. Ya. Apa? Membalas kebaikan orang itu dengan mendoakan orang itu kepada Allah akan nilai kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang berlimpah. Gitu. Tapi kalau tabarakallah itu artinya Allah Maha Suci. Kalimat itu, ungkapan kalimat itu, yang mudah dengan ternase gitu, barakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan, males dan kapan dengan nilai kebaikan, gitu ya. Rasulullah jadi mendoakan orang yang menyerahkan zakat kepada Rasulullah itu dengan doa. Allahumma salli ala Abi Aufa, misalnya gitu ya. Jadi doa salawat dari Rasul kepada umatnya itu adalah ungkapan ampunan. Jadi salawat dari Rasul kepada umatnya itu adalah doa ampunan. Sementara salawat yang kita panjatkan kepada Rasul, kan kita sering baca salawat, Pak. Itu maknanya apa? Maknanya permohonan agar kita ini lebih dekat. Lebih dekat kepada siapa? Kepada Rasul. Perbanyaklah kita baca selawat kepada Rasul, biar kita ini semakin dekat dengan Rasul. Itulah sebabnya Rasul bersabda, barang siapa yang membaca selawat kepadaku 1 kali, aku balas berapa? Allah membalasnya berapa? 10 kali. Gitu. Jadi kalau selawat dari Rasul kepada kita itu adalah wujud permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dari umatnya kepada Rasul itu adalah doa mohon agar kita ini menjadi lebih dekat. Ya. Itu. Berikutnya fadilah dari sedekah itu adalah diperolehnya atau kita memperoleh doa malaikat. Setiap hari di waktu pagi itu malaikat itu turun. Setiap pagi itu malaikat itu turun. Ya. Ada 2 malaikat yang turun. Salah seorang dari mereka berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang berinfak. Paringikan teh Gusti orang-orang yang sedekah. Gitu. Yang berdoa ini siapa? Malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Tandi dosa. Gitu. Malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang-orang yang kikir, orang-orang si tanda sedekah, orang-orang si tanda nolong orang itu ya. Didoakan mudah-mudahan lenyap, habis, tompes. Gitu. Tinggal pilih, kita ini ingin masuk didoakan yang mana? Gitu. Tentunya kita berharap Allahumma timun fikal khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang berinfak,
orang-orang yang bersedekah. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, konteks yang hampir serupa dengan ini, jadi ada pergantian piket malaikat itu setiap hari pagi dan sore. Ini kan 2 malaikat yang turun pagi. Jadi urusan piket malaikat itu berganti pagi dan sore. Di saat yang pagi itu ganti piket itu, Allah SWT tanya kepada malaikat yang piket pagi ini, wahai malaikat, bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Gitu. Artinya hambaku itu kamu tinggal dalam keadaan apa? Malaikat menjawab, ya Allah, kami tinggal mereka, kondisi mereka dalam keadaan sholat. Sholat apa yang dimaksud ini? Sholat apa? Sholat subuh. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah itu, maka malaikat melaporkannya kepada Allah bahwa jadi kami meninggalkan hambamu ya Allah dalam keadaan dia sholat. Begitu juga malaikat yang piket sore. Saat pergantian malaikat yang sore itu, mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya, wahai malaikat, kamu meninggalkan hambaku dalam kondisi apa? Dari rumah kemudian datang ke bulia, dia. Waktu itu nakibaan dari rumah. Malaikat menjawab, ya Allah, kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat. Sholat apa? Asar. 2 sholat ini yang berat. 2 sholat ini yang berat. Apalagi mau berjamaah. Yang sergap apa biasanya di masyarakat kita, yang sergap apa? Maghrib. Bagus. Tapi banyak yang, maaf kalau saya menggunakan salah kaprah. Maghribnya banyak berjamaah, isya-nya tidak. Padahal lebih utama isya berjamaah. Walaupun sekali lagi tidak salah ya, jangan diartikan salah. Tidak. Ini kan karena pemahamannya saja yang tidak utuh gitu. Maghribnya bisa sholat berjamaah, isya-nya tidak. Kenapa isya-nya tidak berjamaah? Lagi-lagi karena kita ini terlalu banyak punya acara. Acara nih sabuk mari maghrib. Saya bukan anti kamrat. Tapi orang-orang tua kita dulu, kamratnya itu ba'da isya, bukan ba'da maghrib. Saya tidak tahu itu mulai kapan dirubah ba'da maghrib itu. Karena urusannya urusan konsumsi. Ya, urusan perengan. Nah ini kalau bisa dirubah lagi ke ba'da isya bagus. Gitu. Karena ba'da maghrib, begitu isya habis, isyanya sudah. Isya yang di awal waktu yang saya maksud. Dan mereka ini tidak mungkin mau ke masjid untuk berjamaah. Nah, seandainya mereka bisa berjamaah di situ setelah kegiatan, tidak apa-apa. Eman. Tapi lagi-lagi ini merubahnya, sulit Pak, sulit. Tapi paling tidak saya nyampaikan. Begitu bulan Maulid, banyak kegiatan maulidan. Saya bukan anti maulidan, enggak, saya hadir. Saya juga ngadakan. Tapi seringkali yang kita itu kan ba'da maghrib. Habis isyanya, Pak. Kenapa tidak sesudah isya? Kenapa tidak sesudah isya? Kalau hanya urusan konsumsi, datang langsung kasih makan. Rubah habis isya. Biar masyarakat ini bisa sholat isyanya berjamaah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan keutamaan setengah sholat malam. Dan jika orang itu juga sholat subuhnya berjamaah, berarti dia memperoleh 1 fadilah sholat malam penuh. Tapi pada saat banyak kegiatan itu hilang.
hilang. Sana habis maghrib, besok di 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 sana habis maghrib, terus gitu. Apalagi tahlilannya itu kerugian. Kalau kegiatan kita ba'da maghrib, anak-anak ngaji itu pray. Saya waktu saya di Cempi itu saya ngajar ngaji, enggak. Walaupun ada tahlilan, saya enggak datang. Saya ngajar anak-anak ngaji dulu. Saya datangnya telat. Karena bagi saya ngajar ngaji itu lebih baik, lebih utama daripada datang ke situ. Bayangkan anak-anak ini, 7 hari pray. Belum selesai itu nanti sebelahnya ada meninggal lagi, pray lagi. Kita mari lemak berdering mati boleh, langsung sebulan lah karena kita ngaji. Gitu. Wallahu a'lam. Sampai kapan ini bisa dirubah? Gitu. Ya, saya habiskan aja, tinggal 2 aja. Ya. Keutamaan sedekah berikutnya bisa menyelamatkan diri. Konteksnya ini kaum ibu-ibu dari neraka. Nggak usah tersinggung karena memang hadisnya begitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada para kaum wanita, tasaddaqnya, berbanyaklah kalian itu sedekah. Karena aku lihat penghuni neraka itu banyak dari kaum kalian. Gitu. Berbanyaklah. Karena itu Nabi berpesan kepada istri beliau, kalau bikin sayur, perbanyak itu kuahnya. Beki kata tetangga. Beki. Ini kan ringan, Pak. Gitu. Begitu kita bikin sayur, tambahilah sedikit airnya itu. Beri. Jangan orang itu cuma apa? Ipamelo bau nolong. Nah, sekarang lebih hebat lagi. Yang dibagi itu ternyata gambarnya sekarang. Ya, yang dibagi itu gambar. Gitu. Bukan wujud bendanya, enggak. Gambar dibagi di mana? Di medsos. Tata itu bagus, meja bagus, lengkap, tapi di foto, cik, lo di share. Orang yang lihat kun kalau gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya tentunya hadis ini tidak hanya berlaku kepada kaum ibu-ibu, gitu ya. Ayo perbanyak sedekah karena aku melihat ya paling banyaknya penghuni jahanam itu ya dari kaum ibu-ibu. Berikutnya yang terakhir, suatu saat Rasul pernah tanya kepada sahabat, siapa pagi ini yang puasa? Puasa sunnah maksudnya ya. Siapa pagi ini yang puasa? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Lalu Rasul tanya lagi, siapa hari ini yang ikut menghantar jenazah ke kuburnya? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Rasul tanya lagi, siapa hari ini yang memberi makan orang miskin? Yang berbagi makanan. Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Yang lain ada. Itu Rasul bersama beberapa orang, banyak gitu. Jadi tanya, siapa yang puasa sekarang? Ternyata Sayyidina Abu Bakar. Siapa hari ini yang menghantar jenazah ke kubur? Sayyidina Abu Bakar. Siapa hari ini yang memberi makan orang miskin, berbagi? Saya ya Rasul. Lalu Rasulullah tanya lagi, siapa hari ini yang menjenguk orang sakit? Saya ya Rasul. Sayyidina Abu Bakar lagi. Lalu Rasulullah menjawab, tidaklah itu dikerjakan oleh satu orang. Artinya pekerjaan itu tadi dikerjakan oleh satu orang, kecuali dia masuk surga. Puasa, menghantarkan jenazah,
Ini kalau menghantarkan jenazah ke kuburan ini untuk kaum bapak-bapak. Ibu-ibu tidak usah ikut-ikut. Tidak usah protes, ya aturannya begitu. Gitu ya. Kalau ziarah boleh, ya, tapi kalau ikut ngantar jenazah, tidak. Sekalipun itu yang meninggal itu orang tuanya sendiri, atau suaminya sendiri, enggak. Kaum ibu-ibu tetap tidak ikut-ikutan ke sana. Gitu ya. Jadi puasa, menghantar jenazah, ini ringan, Pak. Apalagi sekarang ini kuburan kita ini rata-rata dekat, Pak. Hampir tiap kampung itu ada. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu mungkin bapak-bapak yang seusia saya atau yang lebih tua dari saya itu, dulu kuburannya mana? Jauh. Ya, sekarang enggak. Sekarang komunitas kampung itu minta di tiap daerahnya itu ada. Kita tahu jauh. Sudah dekat masih enggan, ya luar biasa. Ya. Memberi makan orang miskin, menyambangi orang sakit. Ada orang yang setiap hari mau makan itu rasanya tidak selera makan kecuali dia ngajak orang. Ada, saya punya teman tuh, setiap hari dia mau makan dia ngajak orang, nyari orang. Saat disiapkan oleh istrinya itu dia cari orang sebentar, dia di luar dulu. Tunggu ketemu temannya, besok gitu lagi, tiap hari. Loh, satu orang. Tapi ini nilainya luar biasa. Karena apa? Karena semangatnya dia mau berbagi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.